Dari Cabulek, minggu kemarin kan seluruh anggota Dewan kan reses ya, termasuk Cabulek sendiri. Kalau Cabulek sendiri, kira-kira reses di mana aja, terus oleh-olehnya apa aspirasi dari masyarakat? Ya, jadi reses ya di dapil kita ya, di dapil 1. Jadi kalau yang secara umum permasalahan-permasalahan yang paling banyak itu adalah infrastruktur. Jadi banyak daerah-daerah seperti di Kalianak, ya, ada juga di daerah Tegalsari, juga di daerah Bubutan sendiri ya, itu berharap banyak survei. Jadi sudah disurvei itu sampai 7 kali gitu ya, tapi tidak terrealisasi, sehingga kemarin benar-benar dalam diskusi itu sangat menarik dengan kehadiran sampai jenuh warga itu untuk mengukur. Di daerah mana itu? Itu di daerah Kaliana RT 9 ya, RW 7 ya. Di sisi lain terkait dengan yang namanya pendidikan. Pendidikan ini juga masih berkutat kepada zonasi. Banyak yang sekarang itu nggak usah zonasi-zonasian, ini nggak ada sekolahan. Ini tentu dalam catatan-catatan dari pemerintah kota juga, dinas pendidikan, untuk mengevaluasi tempat-tempat di mana itu tidak ada sekolahnya di SD maupun SMP. Terkait dengan status tanah, ini yang paling krusial ya. Jadi sebenarnya warga ini sudah menempati surat hijau lah, anggap aja ya, mana yang dikelola oleh pemerintah kota. Di sini ada keruwetan atau kesusahan. Padahal ini kalau memang ngurus, ini memberikan PAD tersendiri. Karena saya di Komisi B, ini akan saya bahas nanti dengan BPKAD juga, dengan Dispenda juga nanti terkait dengan permasalahan yang terkait dengan kependudukan. Itu juga seperti itu. Jadi banyak warga masyarakat ini terhambat juga. Kalau kemarin ada istilah pemblokiran atau verifikasi ya, tapi banyak permasalahan mereka ini tinggalnya status tanahnya itu di daerah bantaran rel kereta api, setelan sungai. Itu kan juga nggak ada bukti ya kepemilikan atau hak milik atau surat-suratnya kan nggak ada. Ini untuk kalau pindah masuk atau dia beli rumah itu, ini kan juga setidaknya tidak susah lah untuk masuk, padahal mereka itu sebenarnya sudah menempati di sana. Nah, ini kebijakan ini tentunya yang harus bisa didengar ya, harus benar-benar bisa diputuskan dulu kepastian dari warga ini. Nah, untuk ngurus dia penduduk di sana ini itu juga sangat susah. Nah, ini sebagai catatan juga saya sudah sampaikan ke Dispenduk waktu itu. Memang KTP-nya pun sudah KTP Surabaya kan ya. Tetapi untuk pindah di sana itu juga susah. Di sisi lain itu terkait BPJS, jadi ada program dari pemerintah kota juga, di mana BPJS ini nanti juga akan tercover ya dari BPJS kesehatan ini dengan BPJS kecelakaan. Ini yang ditunggu masyarakat. Jadi sampai hari ini belum terrealisasi? Belum. Jadi ini kalau sudah tercover, jadi kan banyak kejadian-kejadian baik kecelakaan ini yang susah untuk mendapatkan biaya gratis ya, seperti BPJS kesehatan. Ini mudah-mudahan juga harapan dari warga masyarakat segera bisa terrealisasi, karena berbenturan juga nanti cara penataannya. Kalau kemarin ada yang usul kalau saya RT itu kan sudah BPJS ketenagakerjaan. Nah, ini kan juga harus bagaimana, karena sehubungan dengan nanti BPJS kecelakaan ini juga harus tercover. Ini tentunya butuh banyak hal ya, perlu
jadikan apa ya, ini apa, pertimbangan kebijakan dari pemerintah kota. Ada sisi lain juga, di sisi lain itu ada warga itu yang menyampaikan dengan kondisi gapura ya. Gapura ini kan macam-macam ya. Jadi kalau gapura ini memang butuh, jadi ada di lokasi tepatnya di daerah RW 3 Moro Kembangan, RW 2 mohon maaf, itu juga mengusulkan gapura. Tapi cuma anggaran ini kan berharap ada apa ya, dari pemerintah kota itu Partisipasi. berharap bisa apa, ikutlah kalau dengan usulan-usulan tersebut. Karena maksudnya gini, ini ada instansi, ini ada gapura sebagai penanda. Suatu contoh ya, saya berada di daerah Pandean. Ini kan berharap bahwa gapura itu didesain seperti, karena itu ada sumur jobong. Nah, itu berharap itu didesain sehingga di sini tempat wisata. Nah, ini kan ada catatan tersendiri sehingga ada ikon. Ada juga karena di dalamnya ada masjid. Mereka itu berharap bahwa dibuatkan gapura yang mungkin harapannya warga itu ada tanda dibentuk seolah-olah gapura ini di situ ada tempat ibadah atau ikon tersendiri kan, dari instansi mungkin dari Brimob atau apa, itu yang mungkin butuh apa, uluran tangan karena ada kepingin juga mendapat punya gapura tersendiri. Ini berharap pemerintah kota juga ada perhatian di sana. Dari sekian persoalan tadi yang diceritakan Cak Bulek, kira-kira yang perlu diprioritaskan? Yang diprioritaskan kalau saat ini itu gorong-gorong yang sesuai dengan nanti catatan kita. Saya sudah banyak memasukkan ya, gorong-gorong sama PJU ini sangat penting gitu loh. PJU itu sangat penting. Jadi gorong-gorong ini karena apa, musim hujan. Di sisi lain warga masyarakat yang paling banyak itu mengusulkan CCTV. Ada tingkat kerawanan di kampung-kampung ini memang butuh pengawasan. Ya memang semua itu tergantung dari tingkat kehati-hatian kita ya, baik di kampung, di kita sendiri dalam apa, beraktivitas ya kan. Tapi setidaknya kalau ada CCTV ini kan setidaknya terpantau. Ada unsur mungkin keraguan-raguan atau dia akan melihat akhirnya enggan lah untuk masuk wilayah tersebut karena terpantau oleh CCTV. Ini harapan kami program dari Pak Wali ini bisa segera diwujudkan. Jadi kan balai sudah kan seperti itu ya, infrastruktur sudah. Padahal kita itu berharap pantauan dari warga ini untuk bisa membuat kampungnya aman ini butuh CCTV.